Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Betor Suryadi. Selain kebakaran di Pasar Pramuka dan kematian yang disangkut pautkan dengan ijazah Pak Jokowi yang mereka tuduhkan palsu, Betor juga meragukan terkait masalah nama jabatan di depan Pak Jokowi ya. Itu Dokter Andes atau insinyur. Ini udah ngaco. Tapi kita tahu sebenarnya ini itu kan hal yang ngawur ya. Udah lama ini sebenarnya. Ini hoax lama lah. Tapi dia mempertanyakan kembali ya. Ini ada yang menarik ya, Pak Taufik ya, yang penuntut ijazah Pak Jokowi yang di Solo itu akhirnya bertemu sekda pada zaman Pak Jokowi memimpin kota Solo ya. Mari kita simak saja videonya ya. Nah, kita play. Fakultas Kehutanan itu. Nah, saya juga sekarang sedang berusaha karena Jokowi ini adalah 10 tahun jadi wali kota atau kurang dari itu, tentunya ada surat-surat yang pernah dia tanda tanganin sebagai wali kota. Nah, di depannya itu ada insinyur atau Dokter Andes di depan di surat-surat tersebut. Atau setidaknya masyarakat Solo pada waktu kampanye Jokowi menjadi wali kota itu, di stikernya, di kaosnya, di spanduknya atau di pamfletnya dia cantumkan apa? Kalau dia cantumkan Dokter Andes, maka kita menjadi lebih bertanya, ngapain dia kuliah 5 tahun di UGM, dapat insinyur, di wisuda, melakukan KKN, tapi kok ditampilkannya Dokter Andes? Atau kalau sekiranya itu bodong, atau bukan bodong, itu dapat polos, artinya cuma ditulis Joko Widodo, tanda tangan, wali kota Solo. Nah, berarti kita bertanya lagi, ngapain dia bertahun-tahun bolak-balik ke Jogja kuliah? Sudah berhasil kok tidak dicantumkan. Itu membuat kita menjadi lebih berpenasaran ya. Ya terserah orang kalau udah kuliah, udah selesai, mau S1, S2, S3-nya nggak mau dicantumkan atau enggak, terserah lah. Hak orang lah ya kan. Nah, ini video M Topik ya, dengan Pak Sekda, mantan Sekda pada zaman Pak Jokowi memimpin kota Solo. Kami bertiga ada di Bami Mbak Yayu di utara kantor Kecamatan Laweyan bersama saya. Di kanan ini Pak Supradi Kertamenawi 2008-2009, beliau adalah pelaksana tugas sekretaris daerah pemerintah Kota Surakarta. Juga nanti akan disambung dengan tokoh Solo Pak Usman Amiruddin. Nah, saya ingin tanya ini karena saya ketemu Bapak ini juga ada misi. Saya ditelepon oleh Betor Suryadi. Betor Suryadi nanya, Pak Taufik kan kenal sama Pak Pradio, kenal banget loh, itu sering komunikasi. Nah, tolong ditanyakan dulu Pak Jokowi itu gelarnya apa? Iya. Terus apa yang terjadi selama masa pemerintahnya beliau? Iya, terima kasih. Jadi waktu zaman saya bareng-bareng dengan Pak Jokowi di Balai Kota, setahu saya dia tidak pakai Dokter Andes. Oh, belum pernah pakai Dokter Andes. Iya. Jadi sampai saat ini pun saya belum tahu mengenai Dokter Andes. Justru malah saya tahunya setelah jadi berita publik itu muncul bahwa beliau Dokter Andes terus jadi insinyur. Nah, setahu saya insinyur dia, jadi saya nggak tahu Dokter Andesnya. Ya itu tadi kata Bapak Sekda ya, dia aja kagak tahu tuh informasi Dokter Andes dari mana. Artinya kan itu cuma hoak-hoak aja lah. Ini mantan sekdanya nih yang sama Pak Jokowi yang asli ngomong langsung, nggak pernah. Dari mana itu Dokter Andes? Pak Jokowi itu insinyur yang dipakai tuh. Mau dikorek lagi, korek dah. Nah, ini ada pandangan menarik dari Bapak
bukan partai politik ya yang mengatakan Roy Suryo dalangnya. Dalang apa nih? Dalang ini apa? Mari kita lihat saja videonya langsung. Ternyata Mas Roy Suryo dalangnya. Nah, tuh. Baik teman-teman, sebelum kita bahas tentang Mas Roy Suryo dalangnya, ya, kembali kita mendoakan buat Pak Jokowi ya segera sembuh, pulih karena memang menghadapi ada beban ya masalah Republik ini yang belum tuntas untuk dikawal, sehingga tentu sebagai warga negara sama seperti kita punya kewajiban untuk sama-sama strengthen our nation ya, memperkuat bangsa dan negara kita. Tentu tujuannya adalah bagi kemaslahatan masyarakat, rakyat, bangsa dan negara. Nah, kita kembali kepada persoalan Mas Roy Suryo dalangnya. Hari ini kita lihat bahwa kasus terkait dengan ijazah Jokowi ini ya, ada dalam pusaran ya, tuduh menuduh ya, ada aktivitas ada seseorang yang mendalangi sesuatu. Ya, ini menjadi menarik ya. Bahkan hari ini kita melihat ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk memberikan aksentuasi atau istilah sederhananya penguatan terkait dengan isu tertentu. Kalau orang bilang mau menangkap sebuah kamera atau syuting, ya mengambil gambar, ya ada sudut pandang tertentu yang di-capture atau yang ditangkap sedemikian rupa dan kemudian di-framing, dibesarkan, sehingga kemudian terbentuk sebuah imajinasi ya, tentang fakta-fakta yang direkayasa sedemikian rupa sesuai dengan rencana atau harapan ya, dan orang menyebut ini sebagai sebuah dalang ya. Bahkan Pak Jokowi ya kemudian dihembuskan kembali adalah sosok yang menjadi seorang presiden oleh karena campur tangan sebuah badan intelijen asing ya, yang menurut saya ini tidak menyurutkan persoalan yang sedang kita hadapi, kita gumuli bersama di Republik ini ya. Karena sekali lagi kepentingan politik itu never ending proses ya. Jadi suatu proses yang tidak pernah berakhir sampai dicapai apa yang disebut dengan titik keseimbangan ya. Titik keseimbangan apa? Titik keseimbangan kepentingan. Ya, bargaining position atau tawar-menawar. Inilah yang kemudian banyak orang menduga bahwa konflik-konflik yang ada di seputar lingkar persoalan ijazah Pak Jokowi itu karena adanya sebab rasa sakit hati dan sebagainya ya, yang membuat kemudian ada reaksi, bukan respon ya, tapi reaksi yang didesain sedemikian rupa sebagaimana disampaikan oleh beberapa pihak-pihak yang kemudian kembali mengambil posisi yang berbeda dari sebelumnya dan membongkar ya apa yang terjadi ketika ia berada pada satu posisi yang dia dukung sebelumnya yang antitesis terhadap Pak Jokowi ya, sehingga beliau menarasikan bahwa semua itu by design, semuanya itu ada dalangnya ya, dan pasti. Tentu ketika kita bicara tentang dalang itu tentang bicara tentang adanya satu kekuatan politik, satu kekuatan ekonomi ya, superioritas ya secara ekonomi dan politik, ketokohan dan sebagainya yang kemudian berkelindan bersinergi untuk menjadi satu kekuatan seperti air di daun talas ya, titik-titik hujan di daun talas itu kemudian menyatu dan menjadi satu kekuatan ya. Nah, ini yang kemudian kita sebut bagaimana orang saling tuduh ada dalang di balik segala sesuatu, ada si bohir lah, ada dan seterusnya ya. Para politisi baik secara personal, para ekonom, ya para pemangku kepentingan pertambangan atau eksplorasi sumber daya alam Indonesia ya, dengan afiliasinya baik dari afiliasi domestik atau internasional. Maksud saya adalah ketika dibicara tentang kerjasama di dalam negeri maupun di luar negeri, memungkinkan kemudian mereka menggunakan, mengendarai ya kendaraan-kendaraan politik atau diskursus-diskursus politik untuk kemudian menempatkan kepentingan mereka sebagai kepentingan yang jauh dari amatan publik ya, sehingga mereka seperti yang saya katakan kemarin bisa saya quote mencuri ya triliunan bahkan ribuan triliunan untuk apa yang merupakan hak bagi masyarakat untuk mencapai
ya kehidupan yang sejahtera. Bicara tentang Mas Roy Suryo dalangnya, ya tentu kita tahu dalam pendekatan seni, ya bagaimana Bang atau Mas Roy Suryo ya ini tampil ya, dengan mengkomunikasikan komunikasi politiknya ya dengan menggunakan wayang ya. Kita lihat dalam penampilan-penampilan beliau mencoba untuk menarasikan segala sesuatu melalui wayangnya. Wayang. Nah, mungkin kita berbicara tentang politik itu kan bukan apa yang tampil di depan, apa yang ditampilkan, apa yang dikatakan. Selalu politik berbicara tentang di balik layar, ya. Di balik layar. Selalu bicara tentang apa yang terpendam di bawah tanah. Ya, politik tidak bisa kemudian dipahami dari apa yang kita lihat dipertontonkan kepada kita, ya. Ada orang mengatakan bahwa apakah Mas Roy Suryo menjadikan Rismon, menjadikan Tifa, menjadikan mahasiswa, menjadikan forum Purnawirawan Jenderal tertentu sebagai wayang-wayangnya. Ya, saya kira dalam sebuah produk seni ya bisa saja itu dilakukan, tetapi ya tentu kita tidak bisa kemudian menjustifikasi atau memberikan sebuah penguatan penekanan bahwa yes dia menjadikan mereka sebagai wayang. Ya, saya kira paling tidak publik perlu harus melihat bahwa umumnya wayang itu adalah tontonan sehari suntuk ya, semalam suntuk ya gitu. Tapi ini enggak tiap hari akhirnya kita suntuk ya. Dengan wayang-wayang, desain-desain, pendalangan tentang sebuah kisah atau narasi yang memang berkejaran ya, saling berebut panggung untuk memframing ya, saling menuduh, saling ada yang mengungkapkan, menyampaikan data fakta yang sesungguhnya, kemudian ada yang kemudian mengehokan atau menyerupai data dan fakta itu untuk kemudian di-framing menjadi sebuah kebenaran versi hoax. Nah inilah yang kemudian kita perlu berhati-hati. Kalau bicara tentang wayang atau dalang, kita perlu ya keluar dari bingkai pendalangan Mas Roy Suryo saja yang gemar bermain wayang ya, dengan konsumsi filsafat wayangnya dan sebagainya, sah-sah saja silakan. Tapi kita perlu sadar, perlu dengan santai saja ya. Bukan partai politik itu tidak mau berlari kencang ke depan, ya. Hanya mengikuti saja dan kemudian menarik, merem sedikit. Kalau misalkan ada kawan-kawan yang antitesis terhadap Pak Jokowi itu mulai menghembuskan sesuatu atau menggiring opini publik ke arah-arah yang menurut kita perlu di-challenge ya. Karena itu sifat bukan partai politik selalu antitesis buat mereka yang membuat tesis-tesis itu ya. Nah ini bukan sebagai sebuah ujaran kebencian atau apa terhadap seseorang, tetapi kita juga akan menguji apakah tesis dari kisah narasi yang biasa didalangi oleh siapapun ya. Saya ingin menggunakan kata dalang dalam artian yang kadang positif, kadang semi positif, kadang destruktif ya, seperti itu, atau negatif ya. Jadi teman-teman kalau bicara tentang persoalan ini hari ini sampai hari ini, baik Mas Roy Suryo, Bang Rismon dan semuanya ada dalam konteks pendalangan ya. Pendalangan siapa dalangnya? Ya bisa saja Mas Roy Suryo dalam pengertian dia menceritakan bagaimana pergerakan upaya Rismon mencari data satu, data yang lain dan seterusnya ya. Bahkan beliau sendiri mendalangi dirinya sendiri ya. Nah, kalau kita bawa ke dalam dunia yang lain ini mengarsiteki ya, mengorkestrasi ya, semua apa yang disebut dengan kejujuran dan kebenaran versi sang dalang sendiri ya. Bagi kita publik, rakyat Indonesia ya, semua rakyat ya. Hanya rakyat yang mana perlu jelas. Kita rakyat yang pro dengan satu kepentingan yang jauh lebih besar bagi bangsa dan negara ini. So silakan saja Mas Suryo mendalang ya dengan semua narasi-narasi apapun. Tetapi saya yakin di ruang publik itu banyak juga dalang-dalang yang bisa membangun narasi-narasi kontra dalam konteks apa yang didalangi oleh Mas Roy Suryo. Dan di peradilan nanti akan ada dalang juga ya, yaitu hakim yang akan mendeskripsikan, mengeksplanasi, menganalisis dan kemudian memberikan putusan terkait dengan nasib ya konflik ijazah yang diduga palsu. Ya, begitulah tadi kata Bapak partai politik ya. Beliau bagaimana memandang Roy Suryo itu dalang ya.
Ya, tapi nantilah itu. Ya, tapi dijelaskan di situ secara lengkap ya oleh Bapak partai politik itu bahwasannya maksudnya dalangnya tuh apa. Ya, kita kan kayak bisa langsung nuduh ya. Ntar kita kena lagi. Ya, begitulah menurut pandangan Bapak partai politik. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.